أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM dan bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga semua senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang tidak semua hamba Allah diberi kemudahan seperti kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sholat subuh kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, izinkan pagi hari ini saya melanjutkan materi motivasi dan inspirasi Islami sebulan yang lalu berkaitan dengan tipologi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Subtema pagi hari ini adalah jangan mempersulit diri, just oriented on Allah. Agar materi ini nyambung, maka izinkan saya mengulang sejenak materi sebulan yang lalu, di mana tipologi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup atau tipe-tipe manusia ketika menghadapi permasalahan hidup ada 3 minimal. Yang pertama, mereka yang disebut loser, pecundang. Yang kedua, survivor. Yang ketiga, winner. Apa ciri dari loser? Yang lalu sudah disampaikan, ciri loser atau pecundang adalah ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan hidup, fokus dia masalah. Karena fokusnya kepada masalah, maka yang terjadi dia merasa berat, kemudian dia berkeluh kesah, dia menyalahkan yang di luar, mungkin alam, mungkin orang, lama-lama menyalahkan Tuhan. Yang kedua, tipe survivor. Orang yang di tipe ini abai. Dia melihat masalah kelihatannya tidak berusaha untuk mengambil hikmah. Ada apa di balik masalah ini? Dia tidak mencoba untuk memandang pesan cinta apa yang Allah berikan kepada kita. Nah akhirnya apa? Masalah tinggal masalah, tidak berbuah apa-apa. Tapi kekuatan seorang survivor ini gak lama dan dia akan jatuh kepada loser. Nah, yang ketiga adalah winner, di mana orang-orang ini adalah orang yang sanggup dengan keimanannya mengubah musibah menjadi rahmah. Mengubah masalah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Mengubah kegagalan jangka pendek menjadi sukses jangka pandang.
jangka panjang. Nah, sampai di sini kemarin, dan saya akan melanjutkan dengan apa winner ini bisa mengubah masalah menjadi rahmah. Ini paling tidak seorang winner ini mengimani 3 kebenaran yang ada. Yang pertama dia mengimani bahwa ujian sebuah keniscayaan. Artinya bahwa selama masih ada hidup, seorang winner mengimani betul pasti ada ujian. Dan menariknya, ujian yang Allah timpakan kepada kita dipandang sesuatu yang tidak tiba-tiba, tapi dengan rencana Allah yang sangat luar biasa. Artinya seorang winner mengimani betul ujian yang merupakan sebuah keniscayaan dengan ukuran yang pasti bahwa ujian yang ditimpakan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Setiap memandang ujian, dia memandang pasti Allah berikan kita kekuatan. Yang kedua, dia memandang bahwa ujian terjadi atas izin Allah, dan setiap ujian pasti ada pesan cinta Allah kepada kita. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Tugas kita apa? Mencari. Bukan tiba-tiba ada hikmah pesan cinta dicari oleh seorang winner. Dan yang kedua, seorang winner mengimani betul bahwa iman yang kuat ini yang bisa mengubah musibah menjadi rahmah. Dengan apa? Nah, kemarin dengan iman yang kuat bisa mengubah musibah atau ujian menjadi rahmah dengan minimal 7 sikap bijak. Yang pertama, sikap yang dibangun adalah bahwa setiap kita bangun tidur, afirmasi diri hanya satu kata yang kita sampaikan, siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Tentu yang diminta sebagai hamba Allah, meminta kepada Allah yang diinginkan, tapi kenyataannya sepanjang hidup kita, tidak ada satu orang pun yang dari lahir sampai sekarang hanya menerima satu yang diinginkan terus tidak ada. Dan tidak ada pula satu orang pun yang dari lahir sampai sekarang hanya menerima satu, hanya menerima yang tidak diinginkan saja. Tidak ada. Dalam kenyataannya, kita kadang menerima yang diinginkan, kadang kita menerima yang tidak diinginkan. Kalau begitu, sikap bijak kita gimana? Kalaupun kita minta, tetap dibalik itu apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita selalu siap. Pendek kata, jangan kita hanya mematok saya harus mendapatkan yang diinginkan, karena itu juga nggak pasti tidak terjadi. Kadang mendapat yang diinginkan, kadang tidak. Lebih baik kita siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus selalu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan? Sahabat Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Saya ulang lagi, kenapa kita harus selalu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan? Karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Bisa jadi hari ini kita lebih baik menerima yang tidak diinginkan, atau sebaliknya lebih baik atau menerima yang diinginkan. Pendek kata, Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Kisah yang lalu sudah disampaikan bagaimana seorang yang mau menaik pesawat terbang, lalu dengan tes antigen yang dianggap sudah kedaluarsa ditolak. Tentu bagi seorang yang menaik pesawat terbang dengan tujuan tertentu dan punya hajat tertentu yang diingini, sampai di sampai di bandara naik pesawat dan sampai tujuan itu diingini. Ternyata baru sampai di pesawat sampai di bandara sudah ditolak. Artinya apa? Orang yang mau naik pesawat terbang dan ditolak, dia mendapatkan yang tidak diinginkan. Tentu kecewa, tentu resah, gelisah, kenapa ditolak gitu. Padahal ada hajat yang penting gitu kan. Itu pagi jam 7 katakanlah. Begitu pesawat terbang, dia pulang mungkin dengan segudang perasaan tidak enak. Kesal mungkin akan mengatakan saya orang paling sial, bisa jadi.
sebagai manusia dalam tanda petik. Begitu 3 jam kemudian dapat kabar pesawat yang sudah nyampe tujuan, ada kabar belum ada berita, hilang kontak dan sebagainya. 5 jam kemudian ada berita bahwa pesawat tadi jatuh dan seluruh penumpangnya meninggal dunia kecuali 3 orang yang gagal berangkat tadi. Apa yang dikatakan sekarang? Dia akan berbalik, sayalah orang yang paling beruntung. Hanya 5 jam berubah. Karena itu setiap pagi hanya satu afirmasi diri. Bismillah ya Allah, izinkan saya siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Yang pertama. Yang kedua, imani betul bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, ujian dan sebagainya, pertama sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, terjadi dengan izin Allah dan atas pengetahuan Allah. Jangankan ujian yang seperti kita rasakan corona ini misalkan saja. Debu ini nggak akan terbang ke tempat lain kecuali debu terbang atas izin Allah dan atas pengetahuan Allah. Daun yang kering jatuh di tengah malam. Jatuhnya daun kering itu atas izin Allah dan atas pengetahuan Allah. Dan ketiga, imani betul bahwa setiap yang Allah timpakan kepada kita ada pesan cinta untuk kita. Ada hikmah di balik itu dan tugas kita adalah mencari pesan cintanya. Dan yang ketiga, ketika ujian sudah menimpa, hanya satu pilihannya, ridho dan sabar. Ini sampai di sini kemarin. Kenapa harus ridho? Sejawaban cara pendeknya sederhana. Ridho nggak ridho sudah terjadi. Tetapi kalau memakai konsep Rasul adalah kenapa ridho? Ini yang disebut mengubah ujian jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Dengan ujian yang pendek ini, dengan ridho maka akan mendatangkan keridhoan Allah. Itu yang kita rindukan. Dengan sabar maka Allah akan memberi pahala tanpa batas. Dengan sabar, dengan ridho dan sabar, penyakit yang menimpa kita yang mungkin hanya beberapa saat berubah menjadi surga. Karena apa? Orang yang sakit dan diterima dengan ikhlas, ridho, dosanya diampuni. Orang yang sakit diterima dengan ridho dan ikhlas, maka apa? Doanya makbul. Masya Allah. Kalau sakit kemudian melantunkan doa, minta dijauhkan api neraka, minta dimasukkan surga, dan minta agar misalkan anak keturunan menjadi soleh-soleha, usahanya sukses dan sebagainya, maka ujian jangka pendek berubah menjadi rahmat jangka panjang. Dan itu tidak tiba-tiba tadi peranan kita sebagai winner. Jadi seorang winner aktif betul. Nah, sekarang masuk yang keempat. Jangan mempersulit diri. Jadi ketika ada ujian menimpa kita, sikapi dengan 7 sikap bijak. 1, selalu siap. Yang kedua, imani betul bahwa itu terjadi atas izin Allah. Ketiga, ridho. Dan yang keempat, jangan mempersulit diri. Just oriented on Allah. Just focus on Allah. Jadi fokusnya yang akan dibangun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Imam Ibnu Mubarak berkata, innal musibata wahidah fa in jazya sahibaha fahuma i'natan li anna ihdahumal musibatu bi'aina wa thaniyatu dhahabu ajrihi wa huwa a'dhamu minal musibah. Kalau terjemahkan kurang lebih artinya, sesungguhnya musibah itu tadinya satu. Apabila mengeluh yang kena musibah tadi, maka hal itu menjadi 2 sekarang. Dan karena salah satu dari keduanya dalam musibah itu sendiri. Dan yang kedua adalah hilangnya pahala dan ia lebih besar dari musibah tersebut. Bayangkan Pak. Katakanlah sekarang misalkan yang kita rasakan, corona. Ya corona netral tadinya. Netral saja. Tapi begitu seseorang menjadi loser, keluh kesah. Kenapa sih ada corona? Kenapa corona nggak berakhir? Kapan corona berakhir? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan sebaiknya tidak bertanya. Karena nggak ada yang tahu yang jawab.
Keluh kesah dia. Maka ketika dia keluh kesah, yang tadinya ujian koronetral sekarang Pak menjadi musibah yang kedua. Yaitu dia tidak terima dengan ujian ini sesungguhnya. Maka ketika dia tidak terima, berarti apa? Menambah musibah baru karena hilangnya pahala. Tapi ketika musibah datang kita ridho, tadi bisa dirubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Saya rasa di antara kita sudah merasakan itu. Yang dulu jarang tahajud karena ada corona, alhamdulillah jadi rajin tahajud. Yang dulu jarang baca Quran, sekarang baca Quran. Awal mulanya terpaksa karena nggak ada kegiatan, tapi dengan izin Allah menjadi habit. Konsep 21 hari, ya 42 terus kelipatan itu. Nggak terasa 2 tahun kita sudah melakukan itu dengan izin Allah. Dan alhamdulillah untuk saya pribadi 3 buku tertulis dengan baik selama corona, dan insya Allah akan dibedah di sini. Pertama, revolusi pola hidup yang khotbah kemarin saya cuplik sedikit. Itu buku pertama. Buku kedua, Kanal Berkah, sudah selesai dan sudah dibedah di tempat lain. Dan yang ketiga adalah Obor Harapan, harapan tidak boleh padam. Alhamdulillah dengan izin Allah. Mungkin kalau nggak ada corona, nggak mungkin lah, karena apa? Waktu saya kan keluar terus, ini kan di rumah terus. Jadi hikmah lain saya bisa mengajar sampai ke Berlin karena Zoom. Memang jadwal saya harus ke sana. Ditakdirkan Allah ada corona nggak bisa, musyawarah, ya udah sekarang Zoom. Tidak pernah terbayangkan itu sebelumnya bahwa saya di Indonesia bisa ngajar sampai ke luar negeri dengan izin Allah. Artinya Pak, banyak sekali dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, seorang mukmin bisa mengubah musibah menjadi rahmah. Syaratnya Pak, tadi jangan mempersulit diri. Fokusnya apa? Allah. Yuk kita cek. Kita sudah di level ini betul. Coba sudah sampai di level ini apa harus perlu latihan? Menurut saya untuk saya pribadi masih perlu latihan. Cek ya. Kalau tiba-tiba di keluarga kita ada yang sakit, pertama siapa yang diingat? Dokter, obat, orang lain. Artinya kalau ini orientasi kita belum Allah, fokus kita belum Allah. Mestinya begitu ada yang sakit, yang diingat siapa? Allah. Bahwa ini sakit atas izin Allah. Yang kedua apa? Allah tidak timpakan kepada kita penyakit kecuali pasti turunkan obatnya. Maka matur kepada Allah. Rob, anak saya sakit, tentu dengan izinmu ya Rob. Engkau tidak akan turunkan penyakit kecuali turunkan obatnya. Berikan petunjuk kepada kami ya Rob, kemana anak kami harus ikhtiar. Bisa jadi tiba-tiba suruh minum air hangat misalkan sembuh, atau air zam-zam, atau sekedar mungkin air yang diruqyah dibacakan ya Fatihah, ayat kursi, atau doa-doa ruqyah, sembuh dengan izin Allah. Coba ketika kita usaha tiba-tiba digoncang, piutang kita di mana-mana susah ditagih, sementara kita harus membayar kewajiban kita kepada karyawan, kolap. Siapa yang diingat pertama? Bank, kita mau pinjam? Teman? Apa Allah? Kalau kita masih belum Allah nomor 1, artinya kita belum fokus kepada Allah. Kita orientasinya belum Allah. Ini yang perlu dilatih. Ini yang perlu dilatih. Baik. Jadi ketika ujian menimpa kita, di samping kita harus ridho, stop, tidak boleh mempersulit diri. Salah satu ciri mempersulit diri adalah berkeluh kesah. Ada seorang istri pesan kepada suami untuk membelikan semangka. Pulang kerja, sampai di rumah senang sekali istrinya, tapi begitu dibuka semangkanya ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh istrinya. Kenapa? Semangkanya besar, tapi begitu dibuka termasuk semangka yang banyak bijinya. Istrinya komplain, kok
beli yang banyak bijinya. Suaminya bertanya, mana tahu saya itu kan terbungkus. Kan nggak boleh buka. Kamu menyalahkan saya tidak tahu. Atau kamu menyalahkan pedagang. Pedagang juga tidak tahu dia beli. Atau engkau menyalahkan petani. Petani juga nggak tahu dia ditanam. Sesungguhnya engkau sedang bertanya dan menyalahkan siapa? Jadi, sedang menyalahkan Allah. Sederhana saja, kita ada lagi jalan, ada keperluan ke acara tertentu, tiba-tiba hujan, lebat, terus banjir. Apa kata kita? Ya hujan, giliran pergi aja hujan. Lagi menyalahkan siapa? Ayo tanya, lagi menyalahkan siapa? Padahal sudah ada peluang. Peluang apa? Ketika turun hujan, doa makbul. Ketika ada hujan, kita selalu berdoa agar hujan ini membawa manfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Kenapa keluar kata-kata yang lain? Lagi bertanya kepada siapa? Maka saya heran kepada diri saya dan kepada beberapa kondisi. Ya, saat ini masih ada orang bertanya, kapan ya corona berakhir? Lagi bertanya sama siapa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Lalu kalau nggak ada yang bisa jawab, untuk apa bertanya? Maka hati-hati Bapak. Ya, sibuk mencari data tentang corona, mau datang lagi om siapa itu? Kan ada Farisi Bari panggilnya om kan awalnya kan, jadi sekarang menjadi Farisi katanya. Walau alam ya. Tugas kita bukan itu. Siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan, pasti ada hikmah. Rasulullah SAW menyampaikan, wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadaru wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau katakan seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu, tapi apa? Katakanlah ini telah ditakdirkan Allah. Dan Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Oh seandainya nggak ada corona, bisnis saya udah begini. Nggak boleh. Nggak ada manfaat apa-apa. Kecuali membuka pintu-pintu setan. Jangan katakan seandainya. Cukup katakanlah qadarullah, sudah takdirkan Allah harus kena corona. Qadarullah hujan, qadarullah macet dan sebagainya. Berapa banyak orang yang sebab hanya macet bisa berantem panjang. Kenapa? Sebelum naik tol diskusi suami istri. Pak, ini naik tol apa jalan besar? Oh kita naik tol biar lancar gitu kan. Nah begitu naik tol ternyata ada sesuatu di jalan yang membuat macet total. Terus bilang, coba seandainya tadi nggak lewat tol, nggak begini. Kamu sih yang suruh. Ya saya kan cuma nawarin, berantem. Hanya gara-gara apa? Seandainya. Paham ya? Sederhana itu masalah itu. Jadi itu yang disebut ada pintu setan. Sudahlah qadarullah wa masyafa'ala. Sudah takdir Allah nih macet, berarti punya waktu lama untuk apa? Diskusi dan sebagainya. Jadi ada kebiasaan yang Bapak boleh ambil kalau ada manfaat. Kalau saya kalau mau jalan jauh, saya menyiapkan cerita-cerita inspiratif. Ya, banyak kisah-kisah inspiratif ketika pergi satu keluarga. Nah, nanti bikin cerita, bikin lucu-lucu. Ya, nggak macet-macet kalau jalan jauh ya untuk menghibur diri. Jadi makin lama macet ya makin lama waktu untuk berkumpul keluarga. Itu aja. Jadi biar apa ngambil hikmah. Baik. Kemudian bagaimana caranya kita fokus kepada Allah atau orientasi kita kepada Allah? Saya mengambil satu tokoh yang luar biasa ujiannya, mungkin tidak ada yang melebihi ujian melebihi dia dibanding kita, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dalam surat Al-Anbiya surat 21, Bapak nanti bisa buka di sana ayat 87, Allah berfirman, ini langsung ke aplikasi biar kita langsung seperti apa sih gambarannya. Di sana katakan wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fid dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa
kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Apa yang disuruh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang artinya kurang lebih bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kalau diambil kisahnya begini di buku-buku tentang sejarah Nabi, bahwa Nabi Yunus mendapat sebagai utusan Allah bertugas di suatu negeri yang disebut Ninawa, daerah Irak kalau sekarang ya, di Mosul kurang lebih di situ. Dia menyeru di situ dalam waktu yang lama tidak ada yang beriman. Karena nggak ada yang beriman, dia mengadu kepada Allah, ya Rob, saya sudah berdakwah tapi tidak yang beriman, maka saya minta kepadamu, ya Rob, ajab aja mereka, kaumku. Nggak sabar rupanya Yunus. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, tunggu 40 hari Yunus. Kalau 40 hari dari sekarang tidak ada yang beriman, saya ajab mereka. Kembali berdakwah. Kembalilah dia ke kaumnya, menyeru. 10 hari tidak ada yang beriman. 20 hari tidak ada yang beriman. 30 hari tidak ada yang beriman. 39 hari setengah tidak ada yang beriman. Jadi hari itu udah hari ke-39, udah separohnya tinggal semalam. Menjelang maghrib itu suasana kayak gemuruh gitu, Pak. Kayak mau ada musibah lah kurang lebih. Belum sampai 40 hari, Allah jangankan cuma semalam, sedetik pun aja selesai kan. Dan Yunus belum mendapatkan perintah untuk pergi, kan masih ada semalam. Tapi Yunus berkesimpulan sendiri. Nah ini dia, azab datang. Dalam keadaan marah kepada kaumnya, ditinggallah dia kaumnya, dia menyeberang ke Palestina, ya ke sana nyeberang. Ternyata ketika dia tinggalkan masalah yang sedang dihadapi, belum selesai masalah, dikasih masalah lebih besar. Maka dikatakan di sini, ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya dia. Kenapa nggak mau beriman? Nah ketika dia pergi, malam itu kaumnya Nabi Yunus mencari Yunus. Di mana ini? Nabi yang menyuruh saya beriman, saya mau beriman. Yunusnya udah pergi. Diuji dengan ujian yang lebih besar. Apa? Ketika dia nyeberang naikin satu kapal, ternyata kapalnya penuh dengan muatan, di tengah lautan dikasih ombak yang sangat besar. Sehingga pimpinan kapal mau mengambil keputusan, dibuang barang-barang biar tetap selamat. Sudah dibuang barangnya, ombaknya makin kencang. Maka berikutnya adalah harus dikurangi penumpangnya. Caranya diundi. Siapa yang kena undian setuju, dilempar ke laut biar nggak mati semua ribuan orang ini. Ternyata ketika diundi salah satu yang kena undian Nabi Yunus alaihi salam. Penumpang yang lain tidak terima. Nggak mungkin ini orang suci, ini orang baik. Coba diundi lagi sampai 3 kali, ternyata tetap Nabi Yunus. Karena itu Nabi Yunus dilempar ke laut dan dimakan ikan paus. Dikatakan di sini lalu ya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Para ulama menyebut gelapnya Nabi Yunus adalah dia ada di perut ikan. Tentu gelap. Gelap yang kedua, ikannya turun ke dasar laut. Tambah gelap, ada di malam hari. Bayangkan. Ya analog sekarang sudah karena corona usaha bangkrut. Istri minta cerai. Anak nggak bisa sekolah, mertua nagih utang, umpamalah gitu ya. Saking gelapnya. Nah apa yang dilakukan Nabi Yunus ketika itu? Apakah fokus dia kepada masalah? Dia marah-marah misalkan di gambaran sana? Tidak. Fokusnya kepada solusi, dilobangin itu perut ikan? Tidak. Apa yang dilakukan? Just focus on Allah. Yunus fokusnya kepada Allah. Dengan apa? Dengan zikir yang disampaikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Coba perhatikan artinya. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang tempat berlindung, tidak ada tempat bersandar illa anta, kecuali engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh saya zalim ya Allah. Saya pikir saya yang bisa memberi hidayah, ternyata bukan. Tugas saya menyampaikan, engkau yang memberi hidayah. Saya zalim ya Allah. Dia salah itu. Oke, coba perhatikan dengan baik.
ketika asbab dunia sudah tidak mungkin berlaku sunatullahnya. Coba bayangkan, seandainya betul ada orang yang bisa berenang dan mengejar ikan paus, kalaupun itu bisa nggak mengambil Yunus yang di dalam ikan paus? Sedangkan yang berenang ke tengah lautan, adakah orang yang lebih kencang berenangnya melebihi ikan? Tidak ada. Artinya apa? Asbab dunia sudah tidak ada lagi. Ngejar ikannya nggak bisa, begitu dikejar ngambil Yunus di dalam perut ikan juga tidak bisa. Hari itu ditiadakan semua, tidak ada yang bisa nolong, tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat saya bersandar. Ila anta. Fokusnya siapa? Allah. Fokusnya Allah. Nah, ketika Yunus sudah fokus kepada Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, lalu dijawab oleh Allah di ayat berikutnya, surat Al-Anbiya ayat 88, fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya, dikabul doanya, dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya doa ini tidak hanya untuk Nabi Yunus, tetapi juga untuk siapapun yang beriman. Lalu pertanyaannya, sejauh mana perbandingan antara ketika dia fokus kepada Allah dan seandainya tidak? Maka Allah memberitahu kepada kita di surat As-Saffat, surat 37 ayat 143 sampai 144. Kalau Bapak mau baca dari 139 dari kisah Yunus, sambil yang 143 aja. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Bayangkan Pak, ini seharusnya Yunus dikodok kalau nggak banyak fokusnya kepada Allah dengan la ilaha illa anta tadi, maka dia dikodok akan ada di perut ikan sampai hari berbangkit. Lama sekali. Maka para ulama mengatakan ikan yang menelan Nabi Yunus sampai hari ini masih hidup dan dia akan mati nanti pada hari berbangkit. Artinya Pak, begitu fokus kepada Allah. Dalam bahasa anak sekolah ada akselerasi, ada percepatan yang luar biasa. Seperti anak sekolah yang SD-nya 4 tahun, SMP-nya 2 tahun, SMA 2 tahun, maka umur 17 tahun mungkin dia udah jadi dokter, atau mungkin paling tidak dia sarjana lebih cepat dari orang lain. Kenapa? Ada percepatan. Ternyata ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menyebabkan begitu cepat pertolongan Allah adalah fokus kita kepada Allah. Kita rasakan sekarang? Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari solusi. Apa fokus kita sekarang? Fokus kita masker. Fokus kita vaksin. Fokus kita apa lagi? Vitamin. Kalau tidak diiringi dengan fokus kepada Allah, maka ini akan membuat berhala-berhala kecil. Seakan-akan masker inilah yang bisa menghalau virus. Obat inilah yang bisa membunuh virus. Betul, itu dengan izin Allah. Artinya, pakai masker, vaksin, berobat, itu syariat. Hakikatnya tetap semuanya dari Allah. Karena itu tetap di awal harus fokus kepada Allah. Mudah-mudahan suatu hari ada di antara pimpinan kita yang menyeru, mari rakyatku, saudara-saudaraku, kita fokus kepada Allah dengan membacakan apa yang dibaca oleh Nabi Yunus, karena itu telah terbukti dengan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Oh, tapi itu tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, kita bikin mungkin sekarang. Artinya seluruh yang datang mulai hari ini rubah. Just
fokus on Allah. Fokusnya kepada Allah. Baik, saya akan ngasih gambaran begini. Lebih banyak mana orang yang mati karena gelombang lautan atau gelombang kehidupan? Saya tanya, lebih banyak mana orang yang mati karena gelombang laut atau gelombang kehidupan? Gelombang kehidupan. Artinya Yunus yang hanya menghadapi gelombang laut, dia begitu dengan seriusnya fokus kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Sementara kita menghadapi gelombang kehidupan yang kapan saja bisa mematikan kita, minimal mematikan langkah kita. Saya dengan izin Allah belum lama suruh mengisi materi seperti ini, Zoom. Banyak sekali yang ikut karena ini perusahaan sangat besar. Apa sebabnya? Di kantor tadi dengan izin Allah banyak sekali karyawan depresi. Dan ternyata depresi menular. Dan di antara mereka ada yang sampai bunuh diri. Dia sudah mengundang psikolog sampai 30 psikolog. Bahkan dari Wisma Atlet diundang. Ternyata Allah belum takdirkan ketemu. Satu hari salah satu direkturnya mendengar materi ini. Kemudian saya diberi kesempatan. Ternyata memang beda ketika materi Quran dan hadis disampaikan dengan materi-materi yang selain itu. Ya mungkin ada pengaruhnya, tapi pengaruh daripada ayat-ayat Allah ternyata luar biasa. Dengan izin Allah paling tidak sangat bermanfaat. Artinya Pak, gelombang kehidupan ternyata mematikan Pak. Minimal mematikan langkah kita. Nah kalau demikian Yunus saja yang menghadapi gelombang laut, begitu serius fokus kepada Allah, bagaimana kita? Mestinya kita lebih serius dong. La ilaha illa anta ya Rabb. Tidak ada yang bisa menghilangkan corona, atau paling tidak ada yang bisa menjaga diri saya dan keluar dari corona illa anta, kecuali engkau. Ini kuntu minadz dzalimin. Saya dolim ya Rabb. Saya berharap kepada selainmu selama ini. Saya dolim ya Rabb. Oke, satu. Gelombang kehidupan. Lebih gelap mana sekarang? Yunus yang di perut ikan, ada di dasar laut, ada di malam hari, dibanding gelapnya masa depan kita. Gelapnya masa depan kita. Kita nggak tahu di akhir hidup kita dalam keadaan masih beriman apa tidak. Kita tidak tahu keadaan kita lusa atau yang akan datang. Gelap mana saya tanya? Masih lebih gelap masa depan kita karena kita tidak tahu. Nah kalau begitu Yunus saja yang diperut ikan, gelapnya gelap dunia, masih dengan la ilaha illa anta, bagaimana kita? Tentu kita lebih wajib membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Gelap. Lalu kencang mana ikan paus begitu lincahnya di dalam laut dibanding dengan gejolak hawa nafsu kita? Membahayakan mana Yunus di perut ikan, lalu ikannya begitu kencang larinya, dengan gejolak nafsu diri kita membahayakan mana? Bapak bisa duduk manis di sini, keluar di situ udah timbul fitnah Pak. Bisa tiba-tiba lupa semua yang didengar. Belum di sini, bisa jadi sampai rumah, tiba-tiba satu hal yang kecil, hawa nafsu juga muncul dan menghabiskan semuanya. Artinya, kalau gejolak hawa nafsu kita lebih liar dibandingkan ikan paus yang di lautan, maka tentunya kita lebih pantas, lebih wajib fokus kepada Allah. Dengan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu secara aplikasi gimana? Adakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mereferensi tentang doa ini? Mari kita lihat. Dasarnya doa Yunus, saya membawakan satu hadis yang cukup panjang, tapi izinkan saya terjemahkan saja biar cukup waktunya. Dari Sa'ad bin Malik
radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disampaikan Rasul? Bapak bayangkan sekarang Rasul hadir di tengah-tengah kita. Lalu sampai di sini Rasul menyampaikan kepada kita karena sabdanya sampai. Maukah aku tunjukkan kalian pada Ismullah Azam? Wahai Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, maukah aku tunjukkan pada Ismullah Azam yang apabila Bapak Ibu semua meminta dengannya akan diberi. Dan apabila Bapak Ibu semuanya berdoa dengan Ismullah Azam tadi akan dikabulkan, dan doa yang telah digunakan Nabi Yunus alaihissalam ketika memanggil-manggil nama Tuhannya dalam kegelapan yang sangat gelap, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi hadis ini saya terjemahkan bebas. Kalau saya tanya kepada Bapak, tolong Bapak jawab sekarang. Kalau Rasul datang kepada kita, lalu Rasul bertanya kepada kita, wahai Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, Duta Indah, maukah aku tunjukkan kalian pada Ismullah Azam yang apabila meminta dengannya akan diberi, dan apabila berdoa dengannya akan dikabulkan? Mau? Mau. Dengar dengan baik. Ini Rasul. Bayangkan Rasul datang ke kita, menyampaikan ini, dan sekarang saya mengatakan saya mau ya Rasul. Apa doa itu? Doa yang telah dibacakan, yang dipakai Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya Rasul ngasih tahu kepada kita, berdoalah dengan doa ini, maka apa yang kamu minta dikasih, yang kamu berdoa dengannya dikabulkan. Lalu saat itu seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, apakah doa ini khusus untuk Nabi Yunus atau untuk semua orang Islam? Maka Rasul mengambil ayat di surat Al-Anbiya tadi yang terakhir, yang 88. Maka Rasul menjawab, maka kami memperkenan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Artinya Rasul mengambil ayat ini bahwa doa ini bukan khusus untuk Nabi Yunus, tapi doa ini juga untuk orang-orang yang beriman. Oke, saya tambah lagi. Terus berapa membacanya? Kurang lebih begitu ya kadang-kadang kita kan. Ya kalau lihat Yunus sekuatnya, karena fokus kepada Allah kapan saja, tapi dalam hal tertentu ada hitungannya ternyata. Dan Rasul kemudian di hadis tadi meneruskan, setiap muslim yang berdoa dengannya, dengan doa Nabi Yunus tadi, ketika dalam keadaan sakit selama 40 kali, lantas apabila ia mati di tengah sakitnya itu, ia akan diberi pahalanya orang yang mati syahid. Jadi setiap muslim yang berdoa dengan doa Yunus ketika dalam keadaan sakit selama 40 kali, lantas apabila ia mati di tengah sakitnya, ia akan diberi pahala orang yang mati syahid, dan apabila ia sembuh dari sakitnya, maka akan diampuni seluruh dosanya. Masya Allah. Sudah, tinggal 5 menit nggak ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa yang saya pesankan untuk diri saya dan Bible? Bacanya yang benar. Karena di Quran banyak orang mengejar 40, bacanya tidak melihat kaidah tajwid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak, harus sesuai dengan teks Qur'annya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba Bapak lihat ke layar, dibaca bersama-sama yang kuning tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang belum hafal dilihat di surat Al-Anbiya ya, surat 21 ayat 87. Dihafal seperti yang di Quran. Baik, di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dakwatu dhinnun allati da'a biha fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, lam yad'u biha muslimun fi qurabihi ila stajaballahu lah. Doa Dzunun atau doa Yunus yang ia berdoa dengan doa itu ketika berada dalam perut ikan yang besar, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Seorang muslim yang berdoa dengan doa itu ketika dalam keadaan gelisah, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Masya Allah. Al-Albani mengatakan ini sahih. Coba kurang apa sih kita?
Dikasih segala sarana oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, adakah yang tidak resah sekarang dengan corona? Secara manusiawi resah. Belum ini selesai, ada kabar baik tadi, ada virus ini, Masya Allah. Sudahlah, fokusnya kemana? Allah. Jadi begitu ada berita buruk, fokusnya ke siapa? Allah. Katakanlah betul ini ada yang bikin dan sebagainya. Kalaupun ini ada yang bikin, tidak akan mengefek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi setelah Bapak siap menerima yang diinginkan dan siap menerima tidak diinginkan dalam mengubah musibah menjadi rahmah, kemudian imani semua terjadi atas izin Allah. Kalau musibah menimpa kita ridho, maka yang keempat ini adalah fokus kepada Allah. Jangan mempersulit diri dengan mengatakan seandainya berkeluh kesah. Jauhilah teman-teman yang kurang lebih setiap ketemu kita, ada variasi baru ya, bahaya loh, jauhilah, nggak penting kayaknya deh. Ya. Atau jauhi teman yang selalu bertanya, kapan ya corona berakhir? Karena kita juga bisa jawab. Kalau bisa nasihatin, tapi kalau nggak bisa tinggalkan, karena akan mempengaruhi kita. Ini energi negatif sekali. Lebih baik kita berkumpul bersama orang-orang yang mengerti ilmu ini, bagaimana mengubah musibah ini menjadi rahmah. Salah satunya apa? Fokus kepada Allah. Baik, di samping kita menggunakan doa Nabi Yunus yang itu sudah direferensi oleh Rasulullah SAW dan Allah dan Rasulnya, maka ada juga satu doa dari Nabi yang suruh dibaca pagi dan sore sebagai wirid ma'sur yang pagi dan sore, pagi 7, sore 7. Bapak bisa lihat ke depan. Doa tadi luar biasa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astahiz. Perhatikan. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Tarfata aini abadan. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap mata tanpa pertolonganmu. Inilah dia. Dahsyatnya doa ini. Seringkali kita men-take over urusan Allah. Akhirnya Pak, secara tidak langsung kita memberhalakan akal kita, memberhalakan teman kita, memberhalakan sarana-sarana dunia sana. Lihat di sini. Kita mohon kepada Allah dengan rahmat-Mu, saya minta tolong ya Allah, perbaiki seluruh perkara kami. Perkara dunia, perkara agama, perkara akhirat, perkara urusan rumah tangga dan bisnis kita minta diperbaiki kepada Allah. Dan kita minta tolong kepada Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku sendiri, walau sekejap mata tanpa pertolonganmu. Artinya Pak, kita senantiasa melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Sampai hal yang kecil. Allah pertama, begitu jalan Allah lagi, begitu jalan Allah terus. Artinya, jangan pernah lepas bahwa yang kita lakukan diri sendiri, itu yang membuat kita celaka sekali. Apa cirinya seorang winner dengan seorang loser? Seorang loser kalau dia mendapat anugerah sombong, mendapat kenikmatan seakan-akan saya yang hebat kayak Korun lah gitu ya. Tapi kalau diuji seorang loser keluh kesah, nyalakan orang lain, penuh dengan penyesalan, loser. Seorang winner karena semua dari Allah dan kita nothing, la haula wala quwata illa billah. Kalau dia mendapat anugerah, dia akan menampakkan kesyukurannya, bukan sombong. Kalau hari ini kita dengan izin Allah bisa duduk di masjid sambil nunggu syuruk, alhamdulillah minimal sepekan 2 kali, yang pahalanya luar biasa. Ketika kita bisa ditambahkan kesyukuran, syukur alhamdulillah saya bisa. Nggak ada kesombongan. Oh, nggak kayak sebelah masih tidur jam segini, saya udah bangun. Tidak ada. Karena jujur, tidak mungkin kita betah duduk di masjid ini kecuali dengan izin Allah. Panas Pak duduk begini Pak, kalau nggak dengan izin Allah. Bagaimana mungkin orang bisa jam 2 tahajud dengan berdiri
berdiri 1 lembar, sehingga selesai tahajud berarti 1 juz kita selesaikan, kecuali dengan pertolongan Allah. Berapa banyak orang hanya sholat 2 rakaat yang dengan surat yang paling pendek pun nggak betah. Karena itu seorang winner ketika dapatkan anugerah hanya 1, menampakkan kesyukuran. Ketika diuji seorang winner menampakkan apa? Kesabaran. 2 aja kita. Karena iman kan 2. Separohnya syukur, separohnya sabar. Jadi seorang winner ketika dikasih anugerah, tampakkanlah kesabarannya, bukan kesombongannya. Mau kita dikasih anugerah, nggak ada dapat itu. Apa karena kita kerja keras? Mohon maaf. Tidak semua orang yang kerja keras pasti meraih kesuksesan. Punten sekali, tidak ngomongin profesi. Saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pengambil barang-barang bekas. Saya keluar dari rumah kan jam 3 lebih itu di jalan mereka sudah mengutin. Nanti sampai malam dia. Artinya kerja kerasnya kurang apa dia? Kalau ukuran sukses adalah kerja keras, dia paling sukses itu. Tidak. Sukses memang Allah mentakdirkan kita sukses. Dengan cara apa? Kita melayakkan diri di hadapan Allah, pantas dikasih sukses. Kita memantaskan diri di hadapan Allah, kita pantas dikasih sukses. Rumusnya apa? Syukur tadi. Makanya ketika kita dikasih anugerah, tampakkanlah kesyukuran kita di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kita orang bersyukur. Ketika diuji, tampakkanlah kesabaran kita. Bukan orang yang suka jualan penderitaan. Setiap orang ceritain penderitaan kita, terus di WA, di mana grup ngomongin penderitaan kita. Bukan. Kita adalah menampakkan kesabaran kita. Baik. Mudah-mudahan doa ini sebagian atau semua mudah-mudahan hafal. Dan sekarang tinggal dimanai. Yang kedua, yang ketiga, ini sebagai penutup pertemuan hari ini. Bukti bahwa kita fokusnya kepada Allah adalah ketika kita mencukupkan bahwa pertolongan hanya dari Allah. Di surat At-Taubah 129, doa ini, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah penolongku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Subhanallah. Oh, corona makin mengganas. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang teruskan, ni'mal maula wa ni'man. Itu 2 ayat jadi 1. Ya jangan dicari yang terakhir itu 1 ayat, bukan itu 2 ayat yang digabung. Ya. Oke. Tapi kalau kita sendiri ini bisa. Setiap kali kita rasanya ada sesuatu ini berat, mari fokus kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Oke. Silakan 3 tadi alat bahwa kita melatih diri dengan lisan kita, dengan hati kita. Fokusnya kepada Allah, tidak mempersulit diri. Yang pertama dengan model yang dicontohkan Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan ain. Yang ketiga, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Betapa hebatnya kita bersandar kepada sesuatu yang luar biasa. Dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, bagaimana Bapak kita semua belajar setelah kita tidak mempersulit diri, adalah dengan cara mengintrospeksi diri, yaitu apa? Mendiagnosis kesalahan diri untuk menemukan solusi. Jadi nanti ke depan pertemuan yang akan datang, bila kita bisa bertemu, kita akan belajar tentang mendiagnosis diri. Jadi jangan coba-coba seorang dokter mengobatin pasien tanpa didiagnosa. Kenapa ada penyakit sudah dikasih obat ini, obat itu belum sembuh? Biasanya Pak, belum ketemu sebabnya.
Bisa jadi ujian yang menimpa kita dalam rumah tangga kita, dalam anak kita. Kita udah mencoba mengobati dengan begini, betul. Belum selesai. Kalau belum ketemu akarnya, maka diagnosis diri. Kenapa ini terjadi? Nah, ini salah nanti diagnosis kita ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan dengan sesama dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita masih bisa melanjutkan sekali lagi materi ini, baru setelah itu ganti materi. Jadi ternyata dimotivasi sama seperti materi yang lain, tidak bisa sekali pertemuan habis karena memang temanya agak panjang, jadi minta izin. Pagi hari ini sudah cukup, mudah-mudahan menginspirasi. Mari kita baca bersama-sama doa yang pertama, La ilaha illa anta, dengan baik. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatana ini abada. Kemudian yang terakhir, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Demikian, mudah-mudahan kita mulai hari dan yang akan datang, satu, just focus on Allah, just oriented on Allah. Fokus kita adalah Allah. Mudah-mudahan Allah menyertai kita dan menolong setiap apa yang kita butuhkan pertolongan darinya. Demikian, barangkali ada yang ingin melengkapi materi ini atau ingin bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya kita cari bersama-sama. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, nampaknya belum ada yang bertanya. Bukan berarti tidak ya, belum ada, tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak bertanya ini karena kita insya Allah mudah-mudahan paham semua ya. Jangan sebaliknya ya. Jangan sebaliknya gitu. Saya baru oh, gimana Ustaz? Tentang bacaan tadi, baik. Tentang bacaan tadi yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum pagi dan sore. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Ba'da asar dan ba'da subuh. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astais. Nah, kalau demikian tempelkan saja. Kalau yang ya hasbiyallah tidak ketemu waktunya kapan, tapi biar bisa disiplin, tempelkan saja. Termasuk tadi yang la ilaha illa anta juga saya tidak menemukan, atau mungkin ada orang yang menemukan tapi saya tidak menemukan secara khusus. Ya baca saja kapan saja, intinya seperti Nabi Yunus ketika dalam perut ikan tadi, kapan saja. Tapi lebih baik tentu agar disiplin ditempelkan waktu-waktu yang sudah rutin, misalkan pagi dan sore atau malam ketika tahajud atau ketika dalam perjalanan, kapan sajalah kita baca, karena itu dzikir Pak, insyaallah. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa menjadi asbab hidayah buat kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.